di situ ada kalau kita nyebutnya U-turn, dia mengambil ke kanan, melawan arus lurus sampai di bawah kolong Sleepy itu dia lurus melawan arus. Kemudian di depan TKP pertama, di depan warung ikan bakar, selanjutnya merempet atau bertabrakan dengan kendaraan Mercy dan kendaraan Peugeot warna putih yang nanti kami jelaskan pada sketsa TKP di slide berikutnya, yang melaju dari arah yang berlawanan. Jadi mobil Peugeot dan mobil Mercy ini di jalan yang sesuai, yang benar. Nah, mobil Fortuner ini melaju melawan arah. Kemudian setelah itu, setelah terjadi serempetan yang pertama, yang mobil Fortuner terus melarikan diri. Nah, ini yang TKP pertama, ya. Jadi yang mobil hitam, nggak ada penunjuk ya. Sorry. Nah, mobil hitam ini jalan raya tentara pelajar. Dia ngambil kanan melawan arus lurus. Ini mobil Mercy ke kanan, kemudian ini mobil Peugeot, dia ke kiri, kemudian lurus. Nah, setelah ini kejadian ini, kemudian dua kendaraan ini kemudian berbalik arah mengejar kendaraan Fortuner ini, kemudian tibalah di TKP kedua. Next. Nah, di TKP kedua, ini di depan apartemen Four Wind, masih di jalan yang sama. Kendaraan Fortuner ini mencoba berbalik arah. Kemudian ketika berbalik arah, bertabrakan dengan kendaraan Peugeot yang juga ikut mengejar. Sehingga kena di samping kanan daripada Fortuner dan bagian depan daripada Peugeot. Kemudian dia berbalik arah, lurus, kemudian belok kiri ke arah jalan panjang, ya, ke arah jalan panjang ke arah Permata Hijau. Kemudian lurus dikejar oleh Mercy ini, sampailah di TKP yang ketiga. Jadi kemudian ini jalan panjang sini lurus, kemudian dia belok kiri jalan pos Pengumben. Nah, di sini pun yang bersangkutan mengambil melawan arah, ya, seharusnya dia ngambil sebelah kiri, dia ambil sebelah kanan. Nah, ketika ada jalan gang di sini, dia mencoba untuk belok kanan, tapi ternyata karena ada portal, kemudian berusaha mundur. Nah, ketika mundur ini, kemudian pengemudi Mercy ini, ketika mundur, menyeberang, kemudian menuju ke kendaraan Fortuner ini. Ketika terjadi kendaraan Fortuner inilah, kemudian yang bersangkutan tetap melaju, sehingga kemudian si pengemudi dari kendaraan Mercy ini kemudian terjatuh, ya, sehingga ini ada 3 TKP sebagaimana tadi telah saya ceritakan. Kemudian setelah itu kami melaksanakan TP-TKP, olah TKP, mengamankan barang bukti, memeriksa keterangan saksi-saksi dan sebagainya, termasuk juga mengambil CCTV yang ada di seputaran kejadian, kemudian membawa saudara AS untuk melaksanakan cek urin, dan juga melaksanakan minta visum untuk saudara BSS yang merupakan pengemudi Mercy untuk diperiksakan di rumah sakit. Barang bukti yang kita dapatkan antara lain kendaraan Fortuner tersebut yang setelah kejadian sempat dibawa ke sebuah bengkel di Serang. Kemudian juga yang bersangkutan berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang plat nomor ini ke parit, selokan. Kemudian kita cari bersama penyidik dan akhirnya bisa ditemukan plat nomor ini. Kemudian dari hasil pemeriksaan, next, ya, ini alat bukti yang kita dapatkan, ya. Kemudian ada beberapa orang saksi yang sudah kita periksa, setidaknya ada 5 orang saksi, yaitu pengemudi Fortuner, pengemudi Peugeot, pengemudi Mercy, kemudian pemilik dari kendaraan dan satpam di Four Wind, ya, satpam di Four Wind. Satpam di kediaman, satpam di kediaman. Jadi mobil ini dari rumahnya di Bintara,
pelaku tersangka ini adalah driver, rumahnya di Bintara, kemudian mau mencari makan, menurut pengakuannya dia tidak tahu jalan, kemudian dari Bintara lurus saja lewat BKT, lurus lewat Kasablanka, lurus sampai ke Karet, dari Karet dia ke kiri. Nah, dari Karet dia ke kiri itulah kemudian dia sudah tidak tahu jalan, akhirnya di Pejompongan ngambil jalan ke kanan, lurus saja sampai Tera Pelajar melawan arah terus. Gitu. Ya. Nah, keterangan saksi sudah kita ambil. Ini ada dokumentasi kendaraan yang sudah kita amankan dan kerusakannya. Next. Kemudian analisa kasusnya adalah bahwa pengemudi ini dengan inisial AS dengan mengemudikan mobil dengan cara melawan arah, merupakan perbuatan pelanggaran lalu lintas dan termasuk sebagai pengemudi yang membahayakan. Ya. Kemudian perbuatan pengemudi ini termasuk dalam kejadian tabrak lari, karena setelah terjadi kejadian dia melarikan diri, tidak menolong korban ataupun tidak melaporkan kepada kesatuan Polri yang terdekat. Kemudian dengan perbuatan pengemudi saudara AS ini termasuk perbuatan yang dengan sengaja mengemudikan ramor dengan cara yang membahayakan, yaitu melawan arah, memutar balik tiba-tiba, dan tetap melanjutkan kendaraan, ya, walaupun setelah terjadi kecelakaan. Kesimpulannya, next, saudara AS kita tetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti pertama adalah keterangan saksi, kemudian hasil rekaman CCTV, termasuk kesesuaian petunjuk antara keterangan saksi, keterangan tersangka, kerusakan di kendaraan dan sebagainya, dan setelah cek ulang TKP serta hasil gelar perkara penyidik yang tadi sore telah dilakukan, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kepada saudara AS ditetapkan dengan sangkaan pertama adalah pasal 310 ayat 1, yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan laka lantas. Ini Undang-Undang Lalu Lintas ya, Undang-Undang Lalu Lintas nomor 2 tahun 2009. Kemudian pasal 311 ayat 1, yaitu setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Termasuk 311 ayat 2, karena akibat perbuatan di ayat 1 tersebut yang bersangkutan menyebabkan kerusakan kendaraan bermotor atau barang dengan ancaman pidana 2 tahun atau denda paling banyak 4 juta rupiah. Dan yang terakhir pasal 312, yaitu tabrak lari dengan ancaman pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Jadi kepada tersangka kita terapkan 4 pasal. 310 ayat 1, 311 ayat 1, 311 ayat 2, ayat 2. 310 ayat 1, 311 ayat 2, 311 ayat 3, dan 312. Coba itu diganti supaya enggak. Ya, jadi 311 ayat 2, 311 ayat 3, dan 312 diganti. 311 ayat 2. Oke. Saya ulangi, 310 ayat 1, 311 ayat 2, 311 ayat 3, dan pasal 312. Dan kepada yang bersangkutan sudah dilakukan cek urin, ada hasilnya. Itu diganti dulu.